Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari salah satu bagian penting dalam transformasi geometri, yaitu refleksi atau pencerminan. Setiap hari kita bercermin. Saat kita tersenyum, bayangan di cermin juga tersenyum. Saat kita mengangkat tangan kanan, bayangan kita mengangkat tangan kiri. Bayangan itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama, dengan kita hanya terbalik arahnya. Inilah yang disebut refleksi. Refleksi dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika sebuah bola diletakkan 30 cm di depan cermin, bayangannya akan berada 30 cm di belakang cermin. Jaraknya selalu sama. Begitu juga dengan seseorang berdiri di depan cermin, bayangannya memiliki tinggi yang sama dan jaraknya pun sama dari cermin, tapi arahnya terbalik. Nah, bagaimana dengan refleksi dalam matematika? Sama seperti di cermin. Refleksi dalam matematika juga berarti pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap sumbu Y ini. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Garis yang membentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling bentuk dan ukuran objek yang dicerminkan tidak berubah, hanya posisinya yang berlawanan. Sekarang kita akan mempelajari cara mencerminkan suatu titik atau bangun terhadap 4 garis pencerminan. Yang pertama, pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Sebagai contohnya, carilah hasil pencerminan titik A min 2,4 terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Yang pertama dulu ya, pencerminan terhadap sumbu X. Kita gambarkan koordinat bidang kartesius, kemudian gambarkan titik A-nya. Titik A ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X. Jarak dari titik A ke sumbu X adalah 4 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun 4 satuan terhadap sumbu X. Sehingga didapatkan koordinat bayangannya yaitu titik A aksen min 2, min 4. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Jarak dari titik A terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Artinya, jarak bayangannya pun terhadap sumbu Y juga 2 satuan. Sehingga koordinat titik
A aksen sama dengan 2,4. Sekarang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X itu yang gimana sih? Nah, ini adalah garis Y sama dengan X. Kita akan mencerminkan titik A terhadap garis ini. Jarak titik A terhadap garis Y sama dengan X harus tegak lurus dengan garis, sehingga mendapatkan bayangan A aksen 4,-2. Pencerminan terhadap Y sama dengan min X. Garis ini kebalikan dari garis Y sama dengan X, sehingga arah garisnya seperti ini. Kita cerminkan titik A-nya terhadap garis, mendapatkanlah bayangan A aksen min 4, min 2. Mari kita membuat kesimpulan. Saat dicerminkan terhadap sumbu X, titik A min 2,4 memiliki bayangan A aksen min 2, min 4. Sedangkan terhadap sumbu Y, titik A min 2,4 memiliki bayangan A aksen 2,4. Sedangkan terhadap garis Y sama dengan X, titik A min 2,4 memiliki bayangan A aksen 4, min 2. Sedangkan garis Y sama dengan min X, titik A min 2,4 memiliki bayangan A aksen min 4, min 2. Sudah terlihat belum hubungannya? Untuk pencerminan terhadap sumbu X, di sini kita lihat koordinat atau nilai Y dari bayangannya adalah negatif dari titik awalnya kan, sementara sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, min Y. Selanjutnya, yang pencerminan terhadap sumbu Y kebalikan dari sumbu X. Terlihat nilai X dari bayangannya yang menjadi negatif, sehingga jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap Y, maka titik bayangannya menjadi min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan X gimana nih? Coba lihat koordinat titik bayangannya dengan titik koordinatnya itu tertukar. Yang awalnya titik X, Y, bayangannya akan menjadi Y, X. Dan untuk pencerminan garis Y sama dengan min X mirip dengan garis Y sama dengan X, tapi tandanya jadi negatif, sehingga ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka titik bayangannya jadi min Y, min X. Nah, kesimpulan ini bisa kalian gunakan untuk menentukan hasil pencerminan terhadap 4 garis ini tanpa harus menggambarkannya di bidang koordinat kartesius. Refleksi juga berlaku pada bangun datar. Terus gimana sih caranya mencerminkan bangun datar? Sama aja kok,
dengan pencerminan titik. Setiap titik dicerminkan sesuai aturan, lalu dihubungkan kembali, sehingga membentuk bayangan bangun yang baru. Contohnya, tentukan hasil pencerminan jajar genjang ABCD terhadap sumbu X. Nah, kita ingat lagi, jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka titik bayangannya menjadi X, min Y. Sehingga untuk titik A negatif 4,4 hasilnya pencerminannya A aksen min 4,4. Titik B min 1,4 hasilnya B aksen min 1,4. Titik C min 2,1 hasil pencerminannya C aksen min 2,1. Titik D min 5,1 hasil pencerminannya D aksen min 5,1. Sehingga titik sudutnya dihubungkan menjadi jajar genjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Ini bayangan dari jajar genjang ABCD yang dicerminkan terhadap sumbu. Satu contoh lagi ya, yang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukanlah hasil pencerminan persegi panjang KLMN terhadap garis Y sama dengan X. Jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka titik bayangannya menjadi Y, X. Titik K min 5,4 hasil pencerminannya yaitu K aksen 4, min 5. Titik L min 2,4 hasil pencerminannya yaitu L aksen 4, min 2. Titik M min 2,1 hasil pencerminannya yaitu min 1, min 2. Titik N min 5,1 hasil pencerminannya yaitu N aksen min 1, min 5. Sehingga titik-titik sudut dihubungkan membentuk persegi panjang K aksen, L aksen, M aksen, N aksen. Ini bayangan dari persegi panjang KLMN yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita sudah belajar bahwa refleksi selalu menghasilkan bayangan yang sama, bentuk dan ukurannya, hanya posisinya berbeda. Sama seperti kita, setiap orang punya bayangan potensi yang bisa berkembang. Dengan terus berlatih, kita bisa menemukan versi terbaik dari diri kita. Jadilah, jangan takut dengan matematika, karena di balik setiap soal selalu ada jawaban yang indah. Terima kasih. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.